Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas diskusi 6 MPDR 5302. Perkenalkan, saya Intan Purnomosari. Sesi 6 ini membahas mengenai gender dalam pendidikan dasar. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Fokus utama yaitu kontribusi utama saya sebagai guru pendidikan dasar untuk mengatasi isu gender adalah dengan cara proaktif menerapkan pedagogi responsif gender atau PRG atau Gender Responsive Pedagogy atau GRP. Studi terbaru yang telah dilakukan oleh Lopez dan Andal, kemudian Macoko, Irayanti et al. Menekankan bahwa PRG itu bukan sekedar memperlakukan semua siswa itu sama, tetapi secara aktif mengakui dan merespon kebutuhan, minat, dan tantangan yang berbeda yang mungkin dihadapi siswa laki-laki dan perempuan akibat stereotip sosial. Nah, cara-cara konkret yang pertama adalah sebagai seorang guru yaitu sering melakukan refleksi atau introspeksi diri. Ini langkah pertama saya. Jadi saya harus jujur dengan diri saya sendiri. Apa jangan-jangan saya lebih sering memuji tulisan anak perempuan karena rapi? Apa saya otomatis menunjuk anak laki-laki kalau ada soal matematika yang susah? Apa saya lebih gampang mentolerir anak laki-laki kalau lari-larian di kelas dengan alasan ya namanya juga anak cowok? Saya harus sadar kalau mungkin saya punya bias-bias kecil seperti itu dan berusaha aktif melawannya. Cara-cara konkret yang kedua yaitu berhati-hati dengan ucapan atau bahasa di dalam kelas. Perkataan guru itu didengar dan dicontoh. Contoh yang harus saya hindari misalnya, ayo ketua kelasnya laki-laki saja biar tegas. Atau masa anak laki-laki nangis, nah kayak perempuan aja. Atau anak perempuan mainannya boneka saja ya, jangan main bola. Yang sebaiknya dilakukan adalah saya akan menggunakan bahasa yang netral. Anak-anak hebat, kemudian siswa-siswi sekalian, saya akan memuji berdasarkan usaha. Wah, pekerjaanmu tuntas, hebat. Bukan kamu memang anak perempuan yang rajin. Cara yang ketiga yaitu dengan bedah buku pelajaran dan materi ajar. Buku paket atau buku cerita di perpustakaan itu seringkali masih kuno. Gambarnya ibu selalu di dapur, ayah selalu di kantor. Nah, apa yang saya lakukan? Bukannya saya larang, tapi saya menjadikan bahan diskusi. Kalau di buku ini ibunya yang masak, nah di rumah kalian gimana? Misalnya seperti itu. Siapa yang jago masak? Ayah, ibu, atau kakak kalian? Nah, misalnya juga di gambar ini yang jadi pilot laki-laki. Apa nggak ada ya kalau pilot perempuan? Nah, coba kita cari di internet. Nah, contohnya seperti itu. Saya juga akan aktif mencari bahan ajar lain. Jadi saya ceritakan tentang ilmuwan perempuan yang hebat atau perawat laki-laki yang sigap menolong. Nah, ini untuk membuka wawasan mereka bahwa semua profesi dan hobi itu boleh untuk siapa saja. Cara konkret yang keempat yaitu menciptakan aturan main yang adil di kelas. Ini soal praktik sehari-hari. Kerja kelompok misalnya, saat membuat kelompok saya pastikan dicampur, ada laki-laki dan perempuan. Saya juga akan menggilir peran di kelompok itu, jangan sampai anak perempuan terus yang jadi sekretaris dan anak laki-laki terus yang menjadi ketua. Nah, semua harus kebagian mencoba menjadi pemimpin. Misalnya dalam piket kelas, tugas piket pun juga harus adil. Jangan sampai yang mengangkat kursi harus anak laki-laki terus dan yang menyapu pasti anak perempuan terus. Jadi semua harus bisa melaksanakan semua tugas-tugasnya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Strategi yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi diskriminasi. Yang pertama mengaudit buku teks dan materi ajar. Jadi saya tidak menelan mentah-mentah buku paket ya. Saya cek betul seperti yang disebutkan di materi,
buku teks seringkali mengandung bias gender yang signifikan. Nah, praktiknya saya lihat gambar-gambarnya. Apakah selalu ibu yang ada di dapur? Apakah selalu ayah yang di kantor? Apakah soal cerita matematika selalu Budi membeli kelereng sedangkan Siti membeli pita? Nah, jika iya maka akan saya tandai. Yang kedua adalah refleksi interaksi saya sendiri menjadi seorang guru yang sensitif gender. Saya harus rutin berintrospeksi apakah saya secara tidak sadar lebih sering memanggil siswa laki-laki untuk soal yang sulit dan siswa perempuan untuk soal yang hafalan. Nah, apakah saya lebih cepat memuji kerapian tulisan siswa perempuan? Nah, itu semua harus saya refleksi kembali. Yang ketiga, mendengarkan bahasa siswa. Jadi saya menyimak cara siswa berbicara satu sama lain. Jika saya mendengar ejekan seperti cengeng kayak perempuan atau cewek nggak usah ikut main bola, itu adalah bendera merah. Itu adalah bentuk pelabelan negatif atau stereotip yang harus segera saya luruskan. Nah, yang kedua, strategi mempromosikan kesetaraan gender. Yang pertama dengan rotasi tugas dan tanggung jawab. Ini yang paling mudah. Jadi ketua kelompok misalnya, saya pastikan dirotasi, minggu ini laki-laki, minggu depan perempuan, dan seterusnya. Piket kelas juga sama. Saya hapus pembagian tugas berdasarkan maskulin yang angkat kursi, feminim menyapu. Nah, semua siswa baik laki-laki dan perempuan itu harus bisa melakukan semua tugas piket secara bergantian. Yang kedua, pembelajaran yang responsif gender. Contoh yang seimbang. Saat mengajar tentang profesi, saya sengaja menunjukkan gambar pilot perempuan, ilmuwan perempuan, perawat laki-laki, dan koki laki-laki. Tujuannya adalah membongkar stereotip negatif terhadap pekerjaan. Yang kedua, pembagian peran. Saat ada tugas drama atau presentasi, saya dorong siswa mengambil peran yang tidak biasa untuk stereotip mereka. Validasi yang adil. Jadi saya berusaha keras memuji berdasarkan usaha, bukan berdasarkan gender. Saya akan memuji siswa laki-laki yang tulisannya rapi dan memuji siswa perempuan yang berani memimpin debat. Ini untuk mempromosikan kesempatan yang sama meskipun gendernya berbeda. Nah, yang ketiga, strategi mengajarkan penghormatan dan keragaman. Yang pertama, dengan cara diskusi terbuka atau circle time. Saya sering menggunakan sesi ini untuk membahas studi kasus sederhana. Misalnya, bagaimana perasaan kamu kalau dilarang melakukan sesuatu yang kamu suka hanya karena kamu anak laki-laki atau perempuan? Nah, ini untuk mengajarkan empati. Yang kedua, menggunakan materi yang bias sebagai bahan diskusi. Saat saya menemukan gambar bias di buku teks misalnya, saya tidak melewatinya. Saya justru menampilkannya dan bertanya, menurut kalian apakah hanya ibu yang boleh memasak? Kenapa? Nah, ini mengajarkan siswa berpikir kritis terhadap stereotip. Ya, selanjutnya menjadi teladan atau role model. Ini adalah strategi terpenting ya. Saya sebagai guru harus mencontohkan cara menghargai perbedaan. Saya tidak pernah menggunakan ejekan berbasis gender. Saya mendengarkan pendapat semua siswa dengan setara dan saya menunjukkan sikap adil dalam setiap keputusan kecil di kelas. Pertanyaan yang ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan yang sudah saya lakukan? Yang pertama, stereotip yang sudah mendarah daging dari luar, ya. Misalnya tantangan terbesar adalah anggapan masyarakat atau stereotip yang sudah dibawa siswa dari rumah dan lingkungan mereka. Selanjutnya, materi ajar dan buku teks yang bias ini adalah tantangan yang disorot langsung dalam materi ajar ya. Seringkali buku teks mengandung bias gender yang signifikan. Selanjutnya, kurangnya dukungan dari manajemen sekolah. Nah, sehingga rencana saya untuk menghadapi tersebut adalah yang pertama, bias bawaan saya sendiri dari guru ya. Saya juga manusia yang tumbuh di masyarakat yang sama. Tanpa refleksi terus-menerus, saya mungkin secara tidak sadar masih bias. Sehingga saya harus lebih sering untuk berefleksi. Yang kedua, untuk stereotip masyarakat ya, yang harus saya lakukan adalah konsistensi di kelas, kemudian komunikasi dengan orang tua terkait persamaan gender. Terus untuk buku teks yang bias ya, jangan dihindari tapi justru dikritisi dan menjadi bahan diskusi bersama. Untuk kurangnya dukungan manajemen, kita lakukan dengan mulai dari diri sebagai agent of change dan berbagi dampak positif kepada lingkungan sekitar. Nah, untuk bias internal dalam diri saya yang dilakukan adalah refleksi diri berkelanjutan dan mencari ilmu atau self-upgrade. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.